والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Azz yang masih memberikan kita begitu banyak karunia-Nya, utamanya hidayah Islam yang membawa kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan rinci ayat-ayatnya, la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun, agar supaya kalian betul-betul yakin untuk bertemu dengan Tuhan kalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, merincikan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Demikian juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di alam semesta ini, tujuannya adalah agar supaya kita sampai kepada tingkat yakin bahwasanya suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan begitu banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kemudian Allah ceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu, masa datang. Semuanya itu adalah agar supaya kita semakin yakin, beriman dan yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang ada di alam semesta ini, pergantian siang dan malam, planet-planet yang berjalan, dan kejadian-kejadian alam, semuanya ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar supaya kita semakin yakin bahwa kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, "Kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin." Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan langit dan juga bumi, adalah agar supaya waliyakuna minal muqinin, agar supaya Nabi Ibrahim semakin yakin dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan langsung kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menghidupkan kembali burung yang sudah dicincang, ya, lalu ditempatkan di gunung. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil burung itu maka dia akan datang kepadamu, yang menyatu kembali, hidup kembali. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, yakin bahwasanya setelah kematian ini ada kehidupan dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an itu hanyalah untuk orang-orang yang yakin bahwasanya itu adalah hukum yang benar,
hukum yang adil, dan hukum dan ketetapan yang sangat indah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih indah ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi hal ini hanya bisa dirasakan, hanya bisa dilihat di qaumi yuqinun, orang yang memiliki keyakinan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat, maka salat adalah merupakan ketetapan Allah, syariat Allah yang sangat indah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, maka puasa adalah merupakan syariat yang sangat indah. Begitu juga hukum-hukum yang Allah tetapkan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kriminal misalnya adalah merupakan ketetapan dan hukum yang sangat indah. Tapi ini semuanya tidak akan bisa diketahui, tidak bisa dilihat kecuali liqaumi yuqinun, kecuali orang yang yakin, yang punya keyakinan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah tingkat yakin itu? Bagaimana sehingga seseorang dikatakan sudah sampai kepada tingkat yakin? Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril datang bertemu kepada beliau, tetapi bukan dalam bentuk aslinya, namun menjelma sebagai seorang lelaki. Yang kata sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya datang pada saat itu kepada Nabi SAW seorang yang memakai baju yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda kalau dia ini musafir. Tapi anehnya kita juga tidak kenal. Seandainya penduduk Madinah, tentu kami kenal, karena penduduk Madinah waktu itu tidak banyak. Mereka saling kenal satu sama lain. Tapi orang ini orang asing. Hanya saja tidak ada tanda-tanda kalau dia musafir, pakaiannya rapi, bersih, seperti bukan orang yang melakukan perjalanan. Lalu datang pada Nabi SAW bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Apa itu Islam? Rasulullah jelaskan Islam itu adalah syahadatain, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa dan haji. Lalu orang itu mengatakan benar. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Maka Rasul jawab, iman itu adalah iman pada Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada hari akhir, pada Rasulnya, pada kitab-kitabnya, kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka orang itu mengatakan benar. Lalu orang itu bertanya lagi yang ketiga kali, akhbirni anil ihsan, kabari aku apa itu ihsan. Nah, Rasul mengatakan ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, inilah tingkat yakin. Inilah tingkat yakin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau engkau tidak melihatnya dan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, fa innahu yarak, yakin bahwasanya Allah melihatmu, Allah senantiasa mengawasimu dimanapun engkau berada. Itulah tingkat yakin. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini adalah tingkatan-tingkatan dalam Islam. Ada Islam maksudnya adalah hanya sekedar amalan-amalan lahiriah saja. Amalan lahiriah hanya sekedar melaksanakan syariat dengan anggota tubuh, gitu saja. Ini Islam. Tingkatan lebih tinggi adalah iman, lebih kuat lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi setelah iman ini adalah yakin. Yaitu tadi ketika kita beribadah, ketika kita melakukan apa saja, kita merasakan dan kita meyakini Allah melihat kita, Allah mengawasi kita dimanapun kita berada, apapun yang kita ucapkan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sampai kepada tingkatan ini?
Apakah ketika kita beribadah, kita betul-betul merasa Allah mengawasi kita? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar. Kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang melanggar. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Kita merasakan Allah senantiasa ada, memantau apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kenapa kita sudah sampai pada derajat ini? Jadi iman, yakin ini bukan hanya sekedar klaim, tapi dibuktikan. Sikap kita, perbuatan kita itulah bukti sampai di mana derajat yakin kita. Kita coba-coba misalnya uji, kita menguji diri kita ini dengan beberapa hal. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kau infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya. Pernahkah kita yakin ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, yakin bahwasanya ini akan kembali dan harta tidak kurang? Mana kasat sadaqatun min malin, sebagaimana sabda Nabi, tidak akan kurang harta ini dengan disedekahkan. Pernahkah kita merasa yakin seperti ini? Bahwasanya ketika kita sedekahkan 10.000 misalnya, 20.000, kita yakin bahwasanya ini akan kembali, bahkan lebih banyak kembalinya. Ya, seandainya kita betul-betul yakin, maka mungkin kita ambil semua harta kita, kita sedekahkan karena kita yakin akan dikembalikan oleh Allah. Tapi karena keyakinan ini masih lemah, sehingga ketika kita berinfak, ya cari yang paling kecil. Buka dompet, cari mana yang paling kecil nominalnya, bukan yang paling besar. Seakan-akan kita tidak yakin bahwa ini akan kembali. Seakan-akan kalau kita berikan sudah selesai, habis, berkurang uang. Nah, ini ujian keyakinan. Contoh lainnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikan kepada manusia ini, kepada hamba-hambaku, jika hambaku bertanya, meminta kepadaku, bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya, menyertai hambanya dengan ilmunya. Kemanapun hamba pergi, Allah mengetahui dan Allah melihat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa ketika dia berdoa. Apakah ketika kita berdoa setelah sholat misalnya, atau ketika kita sujud, atau di mana saja ketika kita berdoa, apakah ketika kita berdoa kita betul-betul yakin bahwasanya Allah akan kabulkan permintaan kita? Dan ini bisa kelihatan, indikasinya adalah ketika kita berdoa serius, seakan-akan orang yang sangat butuh, ya, memelas, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta, sampai perlu, ya, menangis. Ini menunjukkan yakin bahwasanya Allah dengar dan yakin bahwasanya Allah akan kabulkan. Tapi kalau berdoa ya hanya sekedar saja, ya, hanya karena itu rutinitas, itu terus diulang-ulang, ya. Doanya itu terus diulang-ulang, tidak tahu apa yang dibaca. Dan ketika berdoa ya seakan-akan perasaannya, ya kalau Allah kabulkan ya biar dikabulkan, tapi kalau tidak apa-apa juga, ya seakan-akan tidak yakin. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa kepada Allah, dan ketika berdoa pada Allah yakin betul bahwasanya Allah akan mengabulkan. Jangan mengatakan ya kalau dikabulkan syukur, kalau tidak mengapa. Seakan-akan tidak serius. Nah, ini menunjukkan tingkat keyakinan kita ketika kita berdoa. Kita betul-betul serius, kita yakin bahwasanya Allah dengar, kita yakin bahwa Allah kabulkan, kita yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan, kita yakin bahwasanya segala apa yang di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki Allah berikan. Nah, pernah kita
betul-betul yakin ketika berdoa seperti itu. Contoh lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan di dalam Al-Qur'an ini ma huwa shifa', ada obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, pernahkah kita yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah obat yang akan bisa mengobati kita? Pernahkah kita ketika sakit, yang pertama kita ingat adalah Al-Quran sebagai obat? Bukan ya cari obat ini, obat apakah dia obat medis atau ke dokter. Pernah kita langsung ketika sakit langsung Al-Quran kita baca, langsung Al-Quran kita cari untuk menyembuhkan penyakit kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ma huwa syifa, ada dalam Al-Quran ini obat bagi orang-orang beriman. Ini banyak sekali ya, kalau kita ingin menguji tingkat keyakinan kita, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran ya, tentang akhirat misalnya, bahwasanya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kalau berzikir itu akan tenang. Pernahkah kita kalau merasa galau, merasa susah, kita langsung berzikir agar supaya jiwa kita tenang? Kita malah justru cari yang lain ketika ingin menenangkan jiwa kita, bukan berzikir pada Allah. Padahal Allah sudah sebutkan kalau berzikir tenang, kalau menghadapi masalah cepat berzikir. Nah, sekali lagi ini tingkat keyakinan kita ini perlu kita perkuat lagi. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak melihat, merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, sehingga keyakinan kita semakin kuat, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita jalankan dengan baik, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha benar apa yang Allah firmankan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha benar apa yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi dan mengingkari janji-janjinya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ibadah-ibadah dan juga hukum-hukum tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi dan kurang maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.